Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Devitasari dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang gangguan bipolar. Bagaimana gangguan bipolar itu, dan juga kita akan membandingkan 4 pendekatan, yaitu pendekatan biologis, psikoanalitik, kognitif perilaku, dan juga humanistik. Mari kita bahas satu persatu. Gangguan bipolar merupakan salah satu gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, mulai dari rasa sedih yang sangat mendalam dan juga emosi yang sangat meningkat. Perubahan suasana hati ini tidak hanya mempengaruhi perilaku atau perasaan individu, tetapi juga berdampak pada cara berpikir, berperilaku, hubungan sosial, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari. Karena kompleksitas tersebut, gangguan bipolar tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh hanya dengan satu teori psikologi. Oleh sebab itu, dalam video ini akan dibahas sebuah kasus dengan diagnosis gangguan bipolar yang dianalisis menggunakan 4 pendekatan teori psikologi, yaitu pendekatan biologis, psikoanalitik, kognitif perilaku, dan juga humanistik. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing teori menjelaskan gangguan bipolar serta membandingkan kelemahan dan juga kelebihan setiap pendekatan dalam menjelaskan kasus yang sama. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini adalah kasus Marshanda. Pasti kita semua sudah tahu, seorang public figure yang secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya didiagnosis dengan bipolar disorder tipe 2. Marshanda menjelaskan bahwa ia sering mengalami perubahan suasana hati yang cukup signifikan. Pada fase depresi, ia merasakan kesedihan yang berkepanjangan, kelelahan emosional, gangguan tidur, kehilangan semangat, serta perasaan tidak bahagia. Selain itu, pada fase hipomania, ia mengalami peningkatan energi, merasa lebih bersemangat dari biasanya, berpikir lebih cepat, bersikap impulsif, serta mengalami gangguan pola tidur. Kasus ini dipilih karena informasi mengenai kondisi Marshanda disampaikan secara terbuka melalui wawancara dan juga media sosial, sehingga dapat dianalisis secara akademik sebagai contoh nyata gangguan bipolar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih diagnosis dan juga konsep gangguan bipolar? Menurut DSM-5, gangguan bipolar merupakan gangguan suasana hati yang ditandai oleh adanya episode depresi dan juga episode hipomania. Pada bipolar disorder tipe 2, individu mengalami episode depresi mayor dan juga episode hipomania tanpa mengalami mania yang berat. Gejala ini sesuai dengan pengalaman yang disampaikan oleh Marshanda, sehingga diagnosis bipolar tipe 2 relevan untuk kasus ini. Gangguan ini bersifat jangka panjang dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan, baik melalui pengobatan maupun secara psikologis. Baik, mari kita masuk ke 4 teori, yaitu teori yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan biologis. Pendekatan biologis menjelaskan gangguan bipolar sebagai akibat dari faktor fisik dalam tubuh, terutama ketidakseimbangan hormon atau zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur emosi, seperti
dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Selain itu, faktor keturunan juga dianggap berperan dalam meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan bipolar. Dalam kasus Marshanda, perubahan suasana hati yang drastis dapat dipahami sebagai dampak dari gangguan regulasi sistem saraf dan kimia otak. Kelebihan pendekatan biologis adalah adanya dukungan penelitian ilmiah serta menjadi dasar utama dalam penggunaan obat-obatan untuk menstabilkan suasana hati. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan faktor psikologis dan pengalaman hidup individu secara mendalam. Lalu yang kedua, kita akan membahas melalui pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik memandang bahwa gangguan bipolar sebagai hasil dari konflik emosional yang tidak disadari serta pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Menurut pendekatan ini, perubahan suasana hati yang ekstrim dapat mencerminkan dinamika konflik dalam diri individu. Pada kasus Marshanda, fase hipomania dapat dipahami sebagai bentuk pelampiasan kebutuhan emosional atau dorongan yang terpendam. Sedangkan fase depresi dapat mencerminkan konflik internal, rasa bersalah, atau tekanan psikologis yang tidak terselesaikan. Kelebihan pendekatan psikoanalitik ini adalah kemampuannya menjelaskan kondisi emosional individu secara mendalam. Namun kelemahannya terletak pada sulitnya pendekatan ini dibuktikan secara ilmiah dan keterbatasannya dalam menangani gejala gangguan bipolar secara langsung. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan kognitif perilaku menjelaskan gangguan bipolar melalui hubungan antara cara berpikir, perasaan, dan juga perilaku. Pada fase depresi, individu dengan gangguan bipolar cenderung memiliki pola pikir negatif, seperti merasa tidak berguna, pesimis, dan menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, pada fase hipomania, individu dapat memiliki keyakinan yang terlalu tinggi terhadap kemampuan diri dan kurang mempertimbangkan resiko. Dalam kasus Marshanda, perubahan pola pikir ini memengaruhi emosi dan perilaku yang ditampilkan. Pendekatan ini memiliki kelebihan karena bersifat terstruktur, mudah diterapkan, dan terbukti efektif dalam membantu individu mengenali serta mengelola gejala. Namun, pendekatan kognitif perilaku memiliki keterbatasan karena tidak secara langsung menjelaskan faktor biologis yang mendasari gangguan bipolar. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan humanistik. Gangguan ini dapat muncul ketika individu mengalami kesenjangan antara gambaran diri yang dimiliki dengan kenyataan hidup yang dihadapi. Dalam kasus Marshanda, tekanan sebagai public figure, tuntutan sosial, serta stigma terhadap gangguan mental dapat memengaruhi cara dirinya memandang dan menerima diri sendiri. Kelebihan pendekatan humanistik terletak pada penekanan terhadap empati. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena kurang menjelaskan aspek klinis gangguan bipolar secara spesifik dan tidak cukup kuat jika digunakan sebagai satu-satunya pendekatan penanganan. Lalu, mari kita bandingkan 4 pendekatan yang sudah kita bahas. Keempat pendekatan yang telah dibahas memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menangani gangguan bipolar. Pendekatan biologis menekankan aspek medis dan fisiologis. Pendekatan psikoanalitik
berfokus pada konflik emosional yang tidak disadari. Pendekatan kognitif perilaku menyoroti peran pola pikir dan perilaku, sedangkan pendekatan humanistik menekankan subjektif dan penerimaan diri. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan juga keterbatasan, sehingga pemahaman terhadap gangguan bipolar akan lebih utuh jika menggunakan pendekatan yang saling melengkapi. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik biologis maupun psikologis. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan gangguan bipolar ini sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan teori agar individu dapat memperoleh penanganan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.